Shalom, puji Tuhan, haleluya. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7, Paulus sudah menunjukkan bahwa yang menjadi penyebab perpecahan di jemaat Korintus itu karena tidak adanya kasih. Dan kita sudah melihat bukti pertama kasih dalam video sebelumnya. Kali ini kita akan memperhatikan bukti kasih yang kedua, yaitu murah hati. Bukti kasih yang kedua, murah hati. Love is kind. Dalam teks Yunaninya bunyinya adalah presteutai. Secara literal dalam leksikon itu diartikan ke Indonesia menjadi baik. Bisa juga menjadi penyayang. Memang padanan kata ini itu selalu dikaitkan pada kualitas atau pada moral, murah hati. Kalau kita bandingkan misalnya di Matius pasal 11 ayat 30, di situ Tuhan Yesus Kristus sedang berkata tentang kuk. Kuk yang kupasang itu enak. Nah, enak di situ adalah dari teks Yunani Kristeutia yang sama dengan yang dipakai Paulus di 1 Korintus pasal 13. Bandingkan juga dengan Lukas pasal 5 ayat 39, anggur yang baik. Itu pun menggunakan teks Yunani yang sama. Pun dengan Roma 2 ayat 4, kemurahan, dan dengan Efesus pasal 4 ayat 32, ramah. Nah, itu padanannya. Enak, baik, kemurahan, ramah. Apakah dalam bahasa Yunani hanya teks Kristeutia yang bisa menjadi murah hati? Tidak. Ada istilah lain. Ada istilah murah hati dalam banyak ayat kitab. Misalnya Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah mereka yang murah hatinya. Tapi rupanya di Injil Matius, teks Yunani yang dipakai tidak sama seperti yang dipakai Paulus di 1 Korintus pasal 13. Di Matius yang dipakai adalah elemones, yang terjemahannya lebih banyak menjadi belas kasihan. Belas kasihan. Seringkali dikaitkan dengan pemberian derma, bantuan. Nah, itu yang dipakai di Injil Matius pasal 5. Ada pula di Lukas pasal 6, 36. Kalau di Lukas itu menunjukkan teladan Tuhan Allah sebagai yang bermurah hati. Teks Yunaninya oiktirmon, berbelas kasihan. Nah, jadi itu paling tidak istilah murah hati yang lain dalam teks Yunani. Kita kembali kepada apa yang dimaksudkan Paulus sebenarnya adalah soal kualitas kemurahan hati itu. Kualitasnya. Murah hati itu kompleks, banyak sisi. Itu bicara soal baik, iya. Itu bicara soal ramah, iya. Bicara suka berderma, tentu saja. Berbelas kasihan, penyayang. Nah, umat Tuhan yang di Korintus diajak supaya buktikan kasihmu dengan cara engkau harus punya kualitas terbaik dari kemurahan hati. Itu bukti kasih yang kedua. Engkau harus memiliki kualitas terbaik dari kemurahan hati. Sampai-sampai engkau dapat melakukannya kepada musuh. Roma pasal 12 ayat 20 sampai 21. Kualitas terbaik dari kemurahan hati sampai pada engkau sanggup melakukannya kepada musuh, orang-orang yang menyakiti. Di Mazmur 37 ada pernah bicara soal kemurahan hati, belas kasihan dan sebagainya itu harus ditampilkan, harus ditunjukkan setiap hari.
Setiap hari. Tunjukkan kemurahan hati setiap hari. Di Roma pasal 12, dengan sukacita. Ketika seseorang Kristen, jemaat Korintus diajak melakukannya, bukan hanya setiap hari, tapi juga dengan sukacita. Dalam sepanjang kitab banyak kita temukan ayat soal kemurahan hati. Termasuklah agar setiap orang Kristen bermurah hati kepada orang-orang yang kesusahan. Contohnya Lukas 10 ayat 37. Orang yang kesusahan mengalami aniaya, yang dihina orang, ditinggalkan orang, orang miskin soal ekonomi, soal kepemilikan. Amsal 14 ayat 31. Juga kepada orang-orang berdosa. Lukas pasal 15 ayat 18 sampai 20. Ini jelas sifat murah hati. Seorang Kristen harus memiliki kasih itu. Kasih yang ditunjukkan dengan kemurahan hati, dengan kualitas terbaik. Puji Tuhan. Haleluya.